Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Om Z, Bapak Dr. Wijaya Kusuma MPD. Yang saya hormati segenap tim public speaking, Bapak Fajar Prilaksono, Ibu Leni, Bu Sunarmi, Bapak Rusdi, dan Ibu Daru. Pertama dan utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat untuk mengadakan pertemuan perdana acara public speaking pada malam ini. Pada pertemuan perdana ini, kami ucapkan terima kasih kepada Om J yang pada saat ini sebagai Bapak inisiator dan sekaligus yang memberikan bimbingan kepada kami semua sehingga kegiatan ini dapat lancar. Tak lupa juga Bapak Fajar yang senantiasa memfasilitasi kami khususnya dalam pembuatan link Zoom. Pada malam ini nanti adalah sebagai narasumber adalah Om J, Bapak Dr. Wijaya Kusuma MPD, dan nanti untuk Om J sekaligus nanti juga mengawali kegiatan public speaking ini karena sebulan yang lalu untuk bulan Desember kita vakum untuk kegiatan public speaking baru mulai hari ini dan ini merupakan yang pertama ya Om J untuk melaksanakan kegiatan itu. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan ini seperti biasa bahwa pada malam ini nanti tema yang Om J berikan adalah dari hati untuk berprestasi. Berbicara dari hati untuk berprestasi gitu ya Om J. Seni ya, nanti dari ya, hati. Dari hati akhirnya menjadi prestasi. Ya, baik Bapak Ibu, seperti biasa bahwa pertemuan nanti kita awali dengan pembukaan, pemaparan materi, kemudian tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu nanti untuk dalam tanya jawab bisa tunjuk jari, raise hand, menulis di kolom chat, ataupun langsung membuka mikrofonnya. Untuk itu, mari sebelum kita mulai, kita dibuka dengan bacaan basmalah bersama, khususnya bagi yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya percaya bahwa Om J ini memang sangat terkenal dan ini yang membuat kita ini terinspirasi untuk kegiatannya. Sedikit tentang Bapak Wijaya Kusuma ini, yaitu yaitu Bapak Dr. Wijaya Kusuma SPD MPD. Beliau sebagai teacher, trainer, writer, motivator, blogger, fotografer, father, pembicara seminar, simposium, workshop, PTK, TIK, edupreneurship, pendidikan karakter bangsa, konsultan manajemen pendidikan, serta praktisi ICT. Sering diundang di berbagai seminar, simposium, dan bahkan juga sudah berkeliling ke tingkat internasional juga ke negeri Cina. Dan perjalanan itu untuk ke seluruh Nusantara ditulis di http://kompisiana.com Wijaya Lab. Betul ya Om ya? Ya. Ya, nah Om J ini sampai saat ini, sampai detik ini bersedia membantu semua para guru di seluruh penjuru tanah air, baik dalam pembuatan karya tulis, menulis, online, dan beberapa karya tulis ilmiah Om J. Dan kegiatan Om J ini untuk Om J sendiri selalu dalam kegiatan lomba masuk dan menjadi juara. Nah, untuk melihat foto kegiatannya dapat dilihat dibaca di blog http Wijaya Labs Boxpress ataupun di Kompasiana. Dan
bisa dihubungi nomor cantik Obje yaitu 081591555515 atau ke email Obje ke wijayalab@gmail.com atau klik hubungi Obje. Begitu sekilas sedikit tentang Obje. Saya percaya bahwa Bapak Ibu ini sudah sudah kenal semuanya. Ya, begitu Bapak Ibu. Untuk itu akan saya bacakan sebuah pantun. Ada buah namanya serikaya. Ada pula nangka dicampur dawet. Mari kita melaksanakan kegiatan dan untuk berkarya dengan narasumber Obje yang hebat. Untuk itu kami persilahkan Obje untuk menyampaikan paparan materi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Wijaya Kusuma SPD MPD dipersilahkan. Terima kasih Ibu Rifatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hari ini adalah pertemuan perdana kita di kelas bicara. Rencana kita ada 18 kali pertemuan dengan sertifikat 36 jam. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya di kelas bicara ini karena berdasarkan pengalaman dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 5 hanya beberapa orang yang bisa lulus karena memang harus fokus. Tapi buat Bapak Ibu yang berhalangan hadir, kita selalu merekam kegiatannya dan disiarkan secara langsung di channel YouTube Fajar Trilaksono dan Wijaya Labs. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa ikut siaran ulangnya sehingga kita bisa sama-sama untuk belajar di kelas bicara ini. Nah, kebetulan hari ini karena saya sebagai founder diminta untuk memberikan materi seni bicara dari hati dengan tema bicara dari hati untuk berprestasi. Nah, Bu Rifatun kita dapat tambahan ini nih, sukarelawan nih, ada Bu Nur Dwiyanti. Jadi nanti bisa masuk tim Hori. Kalau ada Pak Fajar berhalangan hadir karena sibuk, sudah ada yang bantu ya siaga. Alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana kembali dan biasanya memang dihadiri sekitar 50 orang ya. Kadang-kadang bisa sampai 100 kalau lagi bagus waktunya dan temanya. Pada malam hari ini saya akan berbagi pengalaman aja sih sebenarnya, sharing ya Bapak Ibu. Bukan berarti menggurui. Karena kita ini kan sebenarnya sama-sama belajar. Bedanya ya saya mengalami langsung aja. Sehingga bisa membagikannya kepada teman-teman semua. Di situ sebenarnya ada pakarnya, ada guru saya Pak Pasodeka, ini pakarnya ada Pak Kusnan, itu pakarnya itu sebenarnya. Saya ini murid beliau. Tapi karena saya yakin dan percaya, ya ada Bu Tuti, ya fasilitator, guru penggerak itu kan luar biasa. Yang masih mau belajar bersama itu kan kita apresiasi sama-sama. Teman-teman izinkan saya share screen dari materi yang akan saya berikan. Sebenarnya materi ini bukan materi baru. Sudah banyak dan sering diceritakan atau disampaikan oleh orang-orang yang memang senang dengan seni berbicara. Ya. Bu, apakah slide presentasi saya sudah muncul? Belum, sudah. Sudah, Om. Sudah muncul sekarang? Sudah. Nah, ya. Alhamdulillah, saya head dulu. Biar nanti kelihatannya bagus ya. Ini direkam tapi tidak disiarkan secara langsung karena Pak Fajar lagi nyupir
ke Bandung. Teman-teman, sebenarnya kita sudah melakukan hal yang setiap hari mungkin saja sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bicara dari hati. Nah, ujungnya bagi kita seorang pembelajar akan berprestasi. Supaya bisa berprestasi, maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan agar bicara dari hati menghasilkan prestasi. Saya mau cerita tentang kisah Om Jai. Jadi setiap hari itu Bapak Ibu saya menulis di blog. Paling sering menulisnya di kompasiana.com/Wijaya Labs. Tagline saya, mantra ajaib saya adalah menulis setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Sehingga saya diberi julukan sebagai guru blogger Indonesia. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin 2022 saya dapat meraih gelar doktor saya di bidang teknologi pendidikan. Walaupun ditempuh dengan waktu paling lama 8 tahun. Jadi Bapak Ibu, saya ini S1 jurusan Teknik Elektro selesai 4 tahun. S2 jurusan Teknologi Pendidikan di kampus UNJ selesai 2 tahun. Tahun 2009 saya sudah selesai. Tapi begitu S3 karena sibuk dengan urusan lain-lain, saya baru selesai tahun 2022. Ini adalah foto saya bersama istri ketika menghadiri wisuda sarjana dan pasca sarjana di Sentul International Competence Center di Bogor. Saya punya anak 2, Intan dan Berlian. Dan ini adalah foto anak saya yang nomor 2, namanya Berliana Nurhalijah Kusuma. Berlian ini adalah anak yang memang dari kecil dia sering diuap karena nafasnya suka sengal-sengal. Kemarin dia di kampusnya di Unisba, Universitas Islam Bandung, mengirimkan foto di WA grup keluarga sedang diuap. Nah, inilah kisah anak-anak kita. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa berkomunikasi, berbicara dengan hati, dengan buah hati kita. Baik anak pertama atau anak terakhir, kita harus bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan disinilah seni daripada orang tua mendidik anak-anaknya. Dan kita menjadi tahu setiap anak adalah bintang. Setiap anak adalah juara. Kitalah para orang tua yang menjadikan mereka juara. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan. Bicara dari hati untuk berprestasi pada prinsipnya ada 8. Ya. Ini sebenarnya hasil obrolan saya dengan guru saya Pak Haji Rashid. Dan juga ada di Kompasiana ditulis sama salah seorang kompasioner. Bicara dari hati untuk berprestasi sebenarnya ada 8 poin penting. Ya, kita ngobrol waktu itu di Taman Ismail Marzuki dalam acara Gurindam Kalbu. Di situ kita harus yang pertama diskusi dengan pasangan kita. Kita harus mampu diskusi dengan suami kita, dengan istri kita. Sehingga kita memperoleh yang kedua yaitu penuh cinta dan rasa hormat. Saling hormat, menghormati, dan yang paling penting kita mendengarkan. Ya, kadang-kadang kita tuh pengen didengarkan gitu. Padahal mendengarkan jauh lebih penting. Yang keempat, kita merasa memiliki kesulitan dalam berkomunikasi, terutama kepada keluarga kita sendiri. Yang kelima adalah memelihara rasa hormat untuk dapat terlibat.
punya rasa empati, sehingga kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita, oleh anak kita, oleh teman kita, bahkan oleh orang lain. Yang keenam, mulailah dari diri Anda sendiri, dari saya sendiri, dari kita sendiri, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki rasa kasih sayang. Lalu yang ketujuh, tidak ada benar atau salah dalam kehidupan. Yang ada adalah berani mencoba, berani menghadapi, sehingga kita mampu menjadi manusia yang mandiri. Yang kedelapan, Anda harus melakukan semua itu dengan penuh rasa cinta, ya, dengan penuh rasa kasih sayang. Insya Allah, bicara dari hati ini akan melahirkan sebuah prestasi tinggi. Teman-teman, kita mulai dari poin yang pertama. Diskusi dengan pasangan kita masing-masing. Adakah di malam hari ini yang ikut Zoom yang belum berkeluarga? Ada belum yang belum menikah? Udah nikah semua ya? Alhamdulillah. Kalau udah menikah, alhamdulillah. Nah, kalau belum, segeralah cari pasangan. Ya, di tahun 2023. Ini adalah foto di mana kami sedang mencari gedung untuk pernikahan anak kami. Kita berdiskusi di antara anggota keluarga. Supaya apa? Supaya nanti pernikahan anak pertama kami, anak pertama kita itu bisa berjalan dengan baik. Dan itu perlu sekali diskusi dengan anak kita yang akan menjadi pengantin, dengan istri kita yang akan mengatur keuangannya, dan juga dengan calon mantu kita. Nah, diskusi ini penting dalam sebuah keluarga. Karena kalau kita saling berdiskusi di antara sesama keluarga, insya Allah nanti kegiatan-kegiatan kita dalam rumah tangga akan senantiasa berjalan dengan baik. Yang kedua, kita harus penuh rasa hormat dan penuh rasa cinta. Beberapa waktu lalu, kami di PGRI mengadakan kegiatan temu penulis Nusantara. Ya. Dan alhamdulillah terlaksana di hari pertama di Gedung Guru Indonesia, dan kemudian di hari kedua di kantor Kemdikbud. Nah, ini adalah foto kami ketika menunggu Ibu Dirjen GTK, Profesor Nunu Suryani, di kantor beliau. Kami diterima 30 orang penulis dan kita diskusi tentang literasi. Wah, enak banget teman-teman dari 34 provinsi ya. Sebagian tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Kemudian kita diskusi tentang masalah literasi. Sampai kemudian Ibu Profesor Nunu menyampaikan strategi-strategi memasarkan buku dan membuka keran untuk menerima curhat kita para guru. Masalah-masalah yang dihadapi teman-teman guru itu dibuka kerannya sama beliau. Akhirnya apa? Kita menjalin penuh cinta, penuh rasa hormat. Bicaranya dari hati ke hati antara kawan-kawan guru dengan Dirjen GTK-nya, guru dan tenaga kependidikan. Akhirnya yang dilakukan Prof. Nunu adalah mendengarkan curhat-curhat kita semuanya. Dan ketika selesai diskusi, semuanya senang. Prof. Nunu-nya senang sebagai pejabat kementerian. Kami sebagai guru-guru di PGRI, sebagai penulis senang karena mendapatkan ilmu banyak dari Prof. Nunu yang baik hati. Curhatan kami diterima dengan baik, terutama teman-teman kita yang mengajar di daerah 3T, yang tujuan khususnya belum sampai ya ke daerah. Nah, itu semua dikomunikasikan dengan baik. Nah, jadi ini salah satu cara ya bagaimana kita
bicara dengan hati. Kan kita sering banget ya dengar teman-teman guru yang curhat, guru-guru P3K yang kemudian gajinya masih terlambat, formasinya belum ada dan sebagainya. Ada curhat guru-guru honor, curhat guru-guru swasta yang kesejahteraannya belum terjamin dengan baik. Nah, itu semua kita komunikasikan. Dan insya Allah ketika kita mampu mendengarkan dengan baik, baik kita bisa sebagai pejabat, kita mendengarkan curhatan anak sebagai orang tua, kita mendengar curhatan murid-murid kita sebagai seorang guru, insya Allah ketika hati bertemu hati, maka akan selesaikan semuanya. Karena semuanya bersinggungan dengan hati. Nah, itulah yang kemarin terjadi di hari kedua kegiatan temu penulis Nusantara. Mudah-mudahan tahun depan Bapak Ibu yang belum ikutan bisa gabung bersama kami dan bisa juga gabung di kelas belajar menulis PGRI yang nanti akan diluncurkan, akan dibuka oleh Ibu Dirjen GTK hari Sabtu malam Minggu. Ya, jadi kalau mau ikut silakan nanti Sabtu malam Minggu lewat aplikasi Zoom. Teman-teman tim Solid Om J udah siap untuk kegiatannya, dan kalau mau tanya-tanya apa sih itu kegiatan belajar menulis bisa bertanya kepada teman-teman tim Solid Om J. Jadi kami di PGRI itu banyak membuka kelas ya Bapak Ibu. Yang paling rutin itu kelas belajar menulis, kemudian setiap Selasa malam Rebu kelas berbicara, public speaking for teacher, ada juga kelas inovasi ya. Bagaimana Bapak Ibu guru melakukan inovasi itu biasanya dipimpin oleh Pak Ajun. Tapi Pak Ajun ini sekarang lagi ada duka cita ya, orang tuanya meninggal, jadi belum sempat aktif lagi. Ada kelas bahasa Inggris dipimpin sama Pak Urip, juga ada kelas GMLD ya, gerakan motivator literasi digital. Nah ini dipimpin sama Pak Dail. Mudah-mudahan nanti bisa start lagi ya setelah kita kemarin libur. Ya karena di antara kita nih libur masuknya nggak sama nih. Saya baru masuk minggu depan. Teman-teman udah masuk minggu ini ya. Nah, teman-teman, hal-hal yang sering kita temui adalah kesulitan berkomunikasi. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kita itu kadang-kadang sulit berkomunikasi dengan anak-anak kita. Kalau saya akan banyak memanfaatkan komunikasi dengan anak ketika misalnya mengantar anak ke sekolah atau mengantar anak ke tempat kerja. Nah, itulah saya komunikasi. Dengan anak pertama saya, Intan, itu saya biasanya tanya-tanya apa yang dia alami sekarang. Karena memang sebagai orang tua karena kesibukan ya, seringkali kita tidak berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita. Kita sebagai guru juga kadang-kadang tidak menganggap anak-anak itu anak-anak sendiri. Sehingga yang terjadi kita hanya tukang ngajar aja gitu di sekolah. Jadi hanya sekedar menjalankan kewajiban, tidak menganggap anak-anak murid-murid kita di sekolah itu adalah murid kita sendiri. Nah, kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik dengan mereka, insya Allah kita akan menjadi teman mereka yang baik. Pada akhirnya komunikasi efektif berjalan lancar. Ini contoh komunikasi antara ayah dan anaknya. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan, yang kelima adalah memahami ya rasa hormat untuk terlibat. Banyak di antara kita kadang-kadang tidak memiliki rasa hormat kepada orang lain dan tidak mau terlibat dengan urusan orang lain. Dan kita tidak mau dilibatkan. Kita lebih banyak mementingkan diri kita sendiri. Saya beberapa waktu lalu setelah mempersiapkan tempat untuk kegiatan temu penulis di Gedung Guru Indonesia, saya menyempatkan diri bertemu teman-teman perwakilan organisasi profesi guru di Hotel Swiss Bell Kemayoran. Organisasi kami diwakili Pak Simon yang ada di samping saya itu Pak Simon Simamata, itu yang mewakili organisasi kita. Lalu yang sebelah kanan yang kepala botak Pak Bambang, ketua kami, dan sebelahnya adalah Pak Agus.
Ketua Umum Aktivindo. Jadi teman-teman, di kita itu ada 73 organisasi profesi guru. Banyak ya sekarang. Jadi kalau ngundang itu sudah ada 73. Bahkan mungkin akan terus bertambah. Dan saat itu perwakilan organisasi guru diminta untuk memberi masukan tentang kode etik guru. Nah, kode etik guru ini nanti akan jadi panduan kita sebagai guru untuk bisa melaksanakan dengan baik. Jadi ini hanya panduan ya, bukan sebuah kewajiban yang harus diikuti. Yang keenam, untuk mampu bicara dengan hati, maka Bapak Ibu mulailah dari diri Anda sendiri. Mulailah memberikan keteladanan kepada orang lain. Tidak mudah, tapi bisa kita lakukan. Kalau kita menyadari bahwa kita hanyalah makhluk Allah yang lemah. Saya ketika mengajak teman-teman untuk menulis, maka saya harus melelahkan diri menjadi seorang penulis. Saya harus aktif menulis, memberikan contoh, walaupun mungkin tulisan saya belum sebaik teman-teman yang lain. Tapi tidaknya saya sudah memberikan contoh. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya menjadi seorang ayah dalam sebuah keluarga, maka jadilah ayah yang baik. Jadilah ayah yang dicintai anak-anaknya. Jadilah ayah yang menjadi teladan anak dan istrinya. Nah, itulah teman-teman, mengapa dalam bicara dari hati itu tidak ada benar atau salah. Yang adalah kemauan untuk mencoba, berinteraksi, berkolaborasi. Sebagai wali kelas, saya sama Pak Amidi itu selalu mengajarkan kepada murid-murid kita, kepada siswa-siswa kelas 8B SMP Lab School Jakarta, untuk selalu berani mencoba. Menjadi juara, karena semua anak adalah bintang. Semua anak adalah juara. Dan yang membuat mereka jadi juara karena mereka berani mencoba. Bukan karena benar atau salah. Benar dan salah itu adalah sesuatu yang memang nanti kita akan tahu dan bisa membedakan. Ya, seiring dengan perjalanan waktu. Contoh, membuang sampah sembarangan itu adalah sebuah kesalahan. Tapi membuang sampah pada tempatnya adalah sebuah kebenaran. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita ikuti. Kedelapan, Anda harus penuh cinta. Seperti halnya cintanya Ibu Am ya dengan dengan putri keduanya. Saya masih ingat tuh ketika Bu Am ngidam. Ngidamnya tuh aneh. Pengen ketemu Om Jai. Jadi ketika sedang ngidam anak kedua ini, Bu Am tuh ngidam harus ketemu Om Jai di Bekasi. Walaupun dalam keadaan hamil, dia pergi dari Banten, dari Serang ke Bekasi naik kereta api. Dan alhamdulillah bisa ketemu sama Om Jai. Nah, jadi ini luar biasa ini, Bu Am. Nanti Bu Am ini juga akan menjadi salah satu narasumber ya, pembicara di kegiatan kelas bicara. Dan akan memotivasi teman-teman semua agar mampu berprestasi. Teman-teman, itulah sedikit ilmu yang Om Jai berikan malam hari ini. Bila teman-teman nanti membutuhkan sebuah buku karya Ibu Leli, 50 tahun lebih dekat dengan Om Jai, bisa pesan bukunya. Jadi rahasia Om Jai itu ada dalam bukunya Bu Leli. Lalu bagaimana Om Jai menjadi manusia selama 50 tahun, teman-teman bisa pesan bukunya pada Om Jai. Dan alhamdulillah buku ini juga sudah Om Jai serahkan kepada Ibu Dirjen dari Perpustakaan Kemdikbud, juga Perpustakaan Nasional. Semoga bisa memotivasi kawan-kawan untuk terus berprestasi. Ya, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Kita sudah harus mulai untuk melakukan hal-hal yang barangkali dulu